bisa mendapatkan 2,3 juta view dari sebuah ide konten bertemakan Islami. Nah, ini teman-teman, salah satu ide konten yang akan kita bahas kali ini adalah ide konten yang menggunakan AI dan kebetulan adalah tentang cerita Nabi. Nah, seperti apa cara pembuatannya teman-teman dan seperti apa channel referensinya? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dini Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan ide konten selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke step yang pertama, yaitu membedah channel referensi. Kali ini saya berada di salah satu channel dengan nama True Warrate ya, seperti itulah ya teman-teman. Di sini beliau telah mendapatkan 104.000 subscriber dan telah mengupload sebanyak 96 video. Kalau kita lihat di bagian tentang, beliau ini berasal dari Jerman teman-teman dan bergabung di 30 September 2012. Jadi termasuk channel lama teman-teman. Tapi sepertinya ini channel peralihan ya teman-teman. Sepertinya ini channelnya dulu bukan membahas tentang cerita Nabi, mungkin tentang yang lain ya teman-teman. Kita lihat dulu ya di bagian terlamanya, coba kita lihat. Nah, ini membahas tentang apa ini? Perang mungkin ya. Nah teman-teman, kita akan fokus di bagian sini nih, di bagian videonya ya, video tentang cerita Nabi. Saya tadi tertarik karena muncul di beranda saya tentang ini teman-teman, dokumentasi Nabi Muhammad. Nah, ini saya akan putar ya teman-teman. For this reason, he ordered that all newborn male children of the Israelites be killed to avert the perceived threat. However, fate has its own ways. Teman-teman, ini menggunakan AI ya, full menggunakan AI. Nih. Last prophet. Also. Nanti untuk suaranya teman-teman bisa dubbing menggunakan suara sendiri atau menggunakan suara dari AI juga ya. Tapi saran saya teman-teman, setidaknya ada di video kita itu paling tidak ada satu lah yang sifatnya original ya, atau sumbernya original, bisa gambar atau bisa suara. Jadi tidak full menggunakan AI ya. Memang sih menggunakan AI bisa dimonetisasi teman-teman, tapi takutnya di kemudian hari kebijakan dari pihak YouTube itu berubah lagi teman-teman ya. Jadi enaknya pakai suara sendiri ya, biar lebih aman. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ini full AI ya. Ini sebentar saya putar dulu. The number of followers of the prophet continue to grow steadily. Anyone who uttered the declaration of faith. AI ya teman-teman. Sekarang teman-teman kita akan cek terlebih dahulu ya, apakah channel menggunakan AI seperti ini bisa dimonetisasi atau tidak. Dan saya sekarang sudah ada di YouTube Large ya, dimana di website ini kita bisa mengecek status monetisasi channel seseorang. Dan di sini teman-teman tertera jelas bahwa channel dengan nama True Warrate ya berhasil dimonetisasi. Artinya bisa kita ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Nah teman-teman, kebetulan di sini kan menggunakan bahasa Inggris ya, karena beliau ini tadi berasal dari Jerman. Nah, keuntungannya teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan target luar negeri, otomatis video kita ya nanti jika ditonton oleh target penonton luar negeri, ya kita akan mendapatkan gaji yang lebih besar ya dibandingkan dengan Indonesia. Nah, kita lihat teman-teman ya, ini tadi sudah kita cek monetisasinya, terbukti monetisasi. Jadi sekarang akan kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, langsung aja teman-teman kita masuk ke step selanjutnya, yaitu mencari bahan kontennya. AI yang pertama yang saya gunakan yaitu ChatGPT. Nah, ini saya menggunakan website teman-teman, website chatgpt.com. Teman-teman silakan ketikkan saja di Chrome. Lalu teman-teman bisa ketikkan seperti ini. Misal kita mau cerita tentang Nabi Musa gitu ya teman-teman. Kita ketikkan, berikan saya cerita tentang Nabi Musa ya. Buatkan naskah
untuk 30 detik. Ini hanya contoh ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman mau bikin video yang lebih panjang, teman-teman silahkan tambahkan saja. Misalkan mau 1 jam, mau 30 menit, mau 50 menit, silahkan saja ya. Nah, kita akan lihat dulu teman-teman per paragrafnya. Berikan saya cerita tentang Nabi Musa. Buatkan naskah untuk 30 detik. Tambahkan visual prompt per paragrafnya. Ini kita enter ya teman-teman. Kita akan lihat, Nabi Musa adalah sosok penuh keteguhan, seorang pemimpin yang lahir dari penindasan namun dipilih oleh Allah yang membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Nah, ini teman-teman. Visual prompt 1. Seorang bayi kecil diletakkan dengan lembut di dalam keranjang yang mengapung di sungai Nil. Latar belakang adalah air tenang dengan sedikit ilalang yang bergoyang tertiup angin. Nah, ini teman-teman, kita minta bantuan ChatGPT rubah ke bahasa Inggris. Teman-teman juga bisa menggunakan Google Translate ya. Karena apa? Sebenarnya promptnya ini teman-teman, kita bisa meminta ChatGPT, minta AI ya menggunakan bahasa Indonesia seperti ini. Kita akan coba dulu ya teman-teman. Kita akan coba menggunakan bahasa Indonesianya ya. Saya akan coba. Saya akan menggunakan Bing teman-teman. Silakan teman-teman ketik di Chrome ya, bing.com. Teman-teman silakan copy. Nih, kita akan coba untuk yang bahasa Indonesianya ya. Kira-kira muncul atau tidak nih. Kita copy. Biasanya kalau di Bing ini teman-teman dia nggak mau kalau misalkan ada yang terlihat wajah ya. Di sini saya masukkan bahasa Indonesia, teman-teman juga bisa menggunakan bahasa Inggris bebas. Lalu kita klik create. Nah, kita klik ya teman-teman. Kita akan lihat kalau misalkan teman-teman biasa menggunakan Leonardo.ai untuk membuat gambar, nggak apa-apa, sama aja, tapi punya plus minusnya ya teman-teman. Kalau di sini teman-teman ya, kita bisa lihat dia bentuknya persegi 4. Nah, contoh nih, misalkan teman-teman mau ambil gambar yang ini ya, kita klik gambarnya, kita klik, lalu kita pilih download. Nah ya, lakukan hal yang sama teman-teman untuk ke semua promptnya. Nah, ini kita kebetulan mau bikin prompt yang versi cerita pendek ya teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman bisa membuat yang versi video panjang, video landscape ataupun yang portrait. Di sini saya contohkan yang portrait karena saya tadi requestnya hanya 30 detik. Jadi kita akan bikin yang versi portraitnya. Nah, ini teman-teman silakan dirubah semuanya ya. Teman-teman di sini tadi kita lihat ada 3 visual ya, visual prompt. Nih. Akan saya copy juga teman-teman. Oke, ini kita ambil salah satu. Nah, ya. Oke. Nah, misal teman-teman mau mengenerate ulang juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kalau udah teman-teman, ya kita akan rubah gambarnya itu menjadi sebuah gambar yang bergerak. Nah, di sini saya menggunakan Vidu.studio teman-teman. Nah, ini teman-teman silakan akses juga websitenya ya, Vidu.studio. Nah, di sini teman-teman, nanti teman-teman pilih create video ya. Lalu teman-teman di sini ada tulisan drag an image here or select an image to upload. Nah, teman-teman silakan klik, lalu teman-teman masukkan gambarnya ya, gambar yang dari AI tadi teman-teman. Nah, setelah itu ini biarkan masih proses loading ya teman-teman. Di sini kita diberikan 60 kredit ya. 1 kali kreditnya itu menggunakan atau menghabiskan 4 kredit ya teman-teman. Di sini kita klik move, lalu kita pilih atau klik create. Nah, biarkan ini memproses teman-teman ya, ini masih menunggu antrian. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman ya, ini kita download ya, kita download, ada tanda panah ke bawah, kita klik. Nah, ini proses mendownload selesai ya. Lakukan hal yang sama untuk semua gambar yang sudah teman-teman dapatkan dari Bing tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses editing teman-teman. Di sini saya menggunakan aplikasi CapCut.
yang ada di laptop ya teman-teman. Nanti cara penggunaannya sama aja dengan aplikasi yang ada di handphone. Nah langsung aja teman-teman kita klik create project dan kita masukkan semua gambar yang sudah kita buat menjadi sebuah video di AI dengan nama video tadi. Lalu kita masukkan gambar-gambarnya teman-teman ya, urut sesuai dengan alur ceritanya tadi. Sebenarnya teman-teman tuh bisa ya menggunakan versi yang slideshow, tapi tetap ya suaranya pakai suara sendiri. Nah, ini kenapa saya bikin yang versi apa namanya? Versi yang terbaru, karena kan sekarang musim AI ya, teman-teman. Jadi kita itu belajar menggunakan AI ya, biar kita terbiasa. Nah, kalau sudah teman-teman, ini kita bisa buat ya rasionya menjadi 9:16. Nah, seperti ini. Ya, ini bisa kita perbesar atau teman-teman silahkan cari di sini ya, ada efek ya. Teman-teman bisa kasih efek di sini bisa. Terus teman-teman bisa kasih filter atau adjustment ya. Nah, ini teman-teman kebetulan saya pingin dia diperbesar saja seperti ini. Nah, jadi bebas aja ya teman-teman, tidak ada patokan harus seperti ini atau seperti itu ya. Jadi berkreasi saja. Nah ya, yang penting alur ceritanya itu tersampaikan. Gambar ini hanyalah pemanis teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah kalau udah teman-teman, kita ke bagian teks. Di sini saya mau menggunakan suara dari CapCut ya teman-teman. Nah di sini saya klik default text. Saya masukkan teksnya ya. Di sini kita copy teman-teman. Nih, ini prompt 1 ya. Ini kita copy. Kita masukkan ke CapCut seperti ini. Oke. Setelah itu kita pilih di sini ada text to speech. Nah, seperti itu. Ya, kita pilih di sini teman-teman. Di sini ada banyak pilihan ya, ada Sinta, Ica, Peter, Dharma ya, dan lain-lain. Kita pilih yang versi gratis. Misalkan kita pilih Sinta. Lalu kita klik start reading. Ini saya random ya teman-teman. Saya random aja. Nah, ini teman-teman. Kalau misalkan bolong-bolong seperti ini bisa teman-teman edit ya. Editnya seperti apa? Teman-teman silahkan. Saya perbesar dulu ya, seperti ini. Saya terangin. Nah ini teman-teman buang ya, yang space kosong ini teman-teman buang. Nih seperti ini tuh. Nah ya, jadi biar apa? Biar ceritanya lebih padat ya teman-teman. Kan kalau zaman sekarang itu pinginnya serba cepet ya teman-teman. Nah ini cara, saya belum menemukan cara lebih cepatnya teman-teman untuk menghapus space kosong ini. Mungkin teman-teman kalau misalkan tahu tutorialnya bagaimana cara menghapus space kosong di audio, boleh ya komen atau buatkan tutorialnya buat saya teman-teman. Nah ini seperti ini. Nah, ya, lakukan hal yang sama teman-teman untuk ke semua promptnya ya. Tadi kan ada 3 prompt ya. Ini saya prompt pertama. Sekarang kita akan buat yang text to speech prompt kedua dan selanjutnya. Nah bagian ini saya skip terlebih dahulu teman-teman. Ini teman-teman bisa pilih kecepatan, lalu teman-teman pilih perlambat ya. Nah seperti ini, biar dia lebih panjang ya videonya. Nah ya, jadi lebih panjang. Jadi satu video ini satu suara. Nah, kalau sudah teman-teman, di sini teman-teman bisa bikin auto caption. Ya, lalu teman-teman ke bagian teks ya, teks di atas sini, lalu teman-teman pilih auto caption, pilih source language-nya itu bahasa Indonesia, lalu teman-teman pilih generate. Nah, ini tergantung dengan panjang pendeknya video, teman-teman. Ya, jadi semakin panjang videonya tentunya pembuatan auto captionnya semakin lama. Nah fungsinya apa sih? Fungsinya teman-teman biar semua orang tuh bisa nonton dalam keadaan apapun. Nah kalau udah dibuatkan auto captionnya teman-teman, kita bisa ke bagian template
Di sini ada macam-macam template auto caption yang bisa kita pilih. Nah, di sini saya menggunakan yang versi gratis, teman-teman, yang tanpa tulisan pro di atasnya ya. Nah, kalau sudah teman-teman silakan klik. Nanti captionnya ini akan berubah, teman-teman, sesuai dengan template yang kita pilih. Nah, kalau sudah teman-teman seperti ini, pastikan yang belakangnya ini berakhirnya sama ya durasinya ya. Jangan sampai gambarnya kepanjangan ataupun audionya yang kependekan. Jadi sama ratakan untuk bagian belakangnya. Nah, kalau udah teman-teman langsung klik ekspor di pojok kanan atas dan hasilnya seperti ini. Musa sebagai bayi dihanyutkan di sungai Nil oleh ibunya untuk menyelamatkannya dari tangan Firaun yang kejam. Keranjang kecil itu terombang-ambing di aliran air, takdirnya di tangan Allah. Keranjang itu ditemukan oleh istri Firaun yang memutuskan untuk merawat Musa, bayi yang kelak akan mengguncang kekuasaan sang raja, kini tumbuh dalam istana musuhnya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Musa kembali sebagai nabi dengan mukjizat. Dengan kekuatan dari Allah, tongkatnya berubah menjadi ular di depan Firaun, pertanda bahwa kekuasaannya lebih besar dari siapapun di dunia ini.